M. Yunus yang telah berkenan memberikan sambutan mewakili ataupun selaku Ketua Masjid Miftahul Jannah Palembang. Dan sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kami juga menyapa kepada yang kami hormati Bapak Iriardi selaku Sekretaris Kecamatan Sukarami Palembang yang telah juga berkenan hadir membersama kita semua yang ada di sini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari pula kita dengarkan dan simak kata sambutan dari tokoh masyarakat yang juga memperhatikan bahwasanya acara kita yang sangat luar biasa ini. Untuk itu kami aturkan kepada yang kami hormati Bapak Yuda Pratomo. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Masjid Miftahul Jannah Pak Junaidi, Pak. Tadi sambutannya diwakili oleh Pak Yunus, Pak ya. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Majelis Cinta Rasul Sajadah. Ini Mamanda saya, Mamanda Najib Asmani. Yang saya hormati juga ada Ustadz Reno di sini, ada Ustadz Ilham, kemudian Pak Mustafa, kemudian juga ada Pak Sekcam tadi Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Beserta para perangkat pemerintahan lainnya yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ini kakanda saya Pak RT ya, RT 06 Pak Arun, Kelurahan Talang Butuh Pak ya. Kemudian juga ada kakanda Suratman tadi dari Kebun Bunga, juga Pak Tri ya, kemudian ini teman SD saya. Kemudian juga banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, juga tokoh pemuda, majelis, ya para anggota majelis sajadah tadi semuanya yang berkesempatan hadir, juga jemaah Masjid Miftahul Jannah yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus terang ini kesempatan pertama saya hadir di masjid ini, dan juga saya ucapkan terima kasih sudah diundang ini melalui Kakanda Harun ya. Semestinya beliau ya yang di sini untuk memberikan sepatah dua patah kata, tapi tadi beliau meminta saya, dan saya ucapkan terima kasih Kakanda atas kesempatan yang diberikan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Salam kenal untuk semuanya, salam hormat untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini, semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh para ustadz dapat kita resapi dan dapat kita maknai dengan baik semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yuda Pratomo yang telah berkenan memberikan sambutan mewakili tokoh masyarakat. Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara, terlebih dahulu mari kita dengarkan sekapur siri selayang pandang bagaimana bisa terjadinya majelis cinta Rasulullah ini akan disampaikan secara lugas dan singkat oleh yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani selaku Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang merupakan Galeri Al-Quran 30 Juz karya Ustadz Dery Sulaiman yang juga sekaligus merupakan takmir ataupun amir dari tim Majelis Cinta Rasulullah. Kepada Bapak, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Miftahul Jannah, luar biasa Pak nama ini, kunci surga. Bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah, dan kita semua adalah kunci surga.
luar biasa. Salah satu kunci surga itu adalah orang yang cinta masjid, orang yang selalu bersolat berjamaah 5 waktu di masjid. Saya yakin dari wajah-wajah Bapak yang hadir sini, walaupun bukan di masjid sini, tetap sholat 5 waktu di masjid, kecuali ibu-ibu. Itulah tanda-tanda orang yang bertaubat, tanda-tanda orang yang memegang kunci surga. Hari ini kami berada di kunci surga, insya Allah. Syafaat juga nanti Rasulullah di bulan Maulid ini. Yang saya hormati juga yang kami hormati banyak sekali ketua-ketua masjid, takmir masjid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Sepil Cam Sukarami, Kecamatan Sukarami beserta jajarannya, Bapak Lurah, Bapak RT, Ketua RT, Bapak Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh ulama, ibu-ibu. Ayo Bu, nasib Bu di mana-mana selalu di belakang. Duduk di belakang, makan juga kadang-kala belakangan. Ya, nasib ya. Kalau begawe di depan biasanya ke dapur. Para jamaah sekalian yang kami hormati, tetap kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada waktu dan ada kesempatan untuk hadir di sini. Yang penting dalam keimanan dan ketakwaan. Di sini ada statusnya saya dengan bapaknya itu manggil Abah. Dia memanggil saya itu Manda. Dr. Yuda Pratama, Rektor Universitas Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk Pak Yuda. Harapan beliau ini jadi tokoh pemimpin kita yang akan datang ini, insya Allah. Jadi dengan Pak Yuda ini sudah 7 tahun kita nggak ketemu ya. Ketemunya waktu saya pulang dari Hawaii, dia dari Washington, ketemunya di Jeddah. Ya sekolah saya sedang memberikan sebagai narasumber di Hawaii. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kami merasa tersanjung di sini, walaupun film tersanjung tidak diminati lagi. Kalau dulu yakin ibu-ibu tersanjung sampai nyogok, tersanjung mendapat kehormatan dari Bapak Ibu sekalian. Kami jajaran dari Masjid Baitur Rahman. Tahun ini kami mengadakan maulid dengan program sajadah, sahaja, berdakwah dan hikmah. Sengaja bersaja kita melakukan dakwah. Dakwah itu kalau Rasulullah bergerak, tidak mantap. Dan hikmah, kita mengambil hikmahnya. Hikmah yang kita ambil di sini adalah kunci surga. Itu hikmah yang terbesar. Nanti ada Ustadz Reno. Ini luar biasa Bu. Orangnya tampan, suaranya bergema-gema dengan motivasi. Ada Ustadz Ilham. Kami dari Masjid Baitur Rahman ini adalah masjid yang sekarang sedang direnovasi. Renovasi dengan biaya 11 miliar rupiah. Kami merencanakan masjid ini dengan modal awal 13 juta rupiah. Habis di kas pertama. 13 juta rupiah. Ya pokoknya tekad lah. Kami bertekad tidak mau mengeluarkan proposal. Tidak jualan, apalagi nak di pinggir jalan, apalagi nak naruh di restoran. Kita membangun rumah Allah dengan terhormat. Membangun masjid 4,5 tingkat. Tingkat 1 ya untuk nanti showroom. Tingkat 2 untuk masjid dengan kita desain ala Madinah, tempat ketiga tahfiz, tingkat keempat galeri Al-Quran, dan tingkat 4,5 itu kafe, Muslim kafe, bisa melihat kota Palembang. Di tengah perjalanan, ketika kita sampai 5 miliar, ada PPKM yang menutup orang untuk akses keluar Palembang. Waktu itu Ustadz Dery Sulaiman ingin ke Padang, mampir di Palembang. Itu lebaran haji tahun lalu. Ketika dia ketemu di Masjid Agung, kita ajak ke Masjid Baitur Rahman. Dia lihat, wah masjidnya indah Pak Najib, 4 tingkat. Kita ajak ke rumah Gandus ya, dia Bait Al-Quran, maka punya ide, bagaimana masjid ini kalau kita bangun galeri Al-Quran? Ya silakan Ustadz. Silakan.
Jadi kami membangun galeri Al-Quran dengan lukisan kaligrafi di atas kanvas warna-warni. Bapak boleh datang ke situ. Boleh datang ke situ. Dan sekarang sudah dipajang di lantai bawah 15 juz. Itu sumbangan dari masyarakat, infak donasi dari masyarakat dari hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Dari luar negeri, dari Brunei, Malaysia, Amerika Serikat, Rusia, orang-orang kita banyak sekali menyumbang. Alhamdulillah sekarang sudah dari 604 halaman itu sudah terkumpul 500 halaman, 510. Tinggal 10 halaman, 90 halaman. Yang menyumbang itu dikasih nama, ditempel di sini, dipajang, saya nggak bawa contoh, ditandatangani oleh Ustadz Dery, nama orang menyumbang itu dituliskan. Ada yang menyumbang sampai 22 juz, itu dokter kecantikan ada yang 10 juz, alhamdulillah. Nah, mengapa kami datang ke sini? Dua historisnya, kami bersama-sama anak muda di sini, saya udah tua Bu. Tua dalam umur tapi semangat masih muda. Umur 68 tahun. Kerja di dosen, masih sekarang jadi dosen di Fakultas Pertanian Unsri. 12 tahun saya kerja di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Zamannya bapaknya Yuda ini mendampingi beliau. Terus dilanjutkan ke Pak Alex Nurdin. Tugas saya adalah mengenalkan Sumatera Selatan di internasional masalah lingkungan. Jadi saya alhamdulillah sudah berkeliling di 35 negara sebagai narasumber. Makanya bertemu ini dengan adinda keponakan ini di Jepang. Kita ingin mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun eko masjid, masjid yang hijau. Yang nanti insya Allah dari perjalanan kami 7 masjid ini akan kami carikan sponsor, terutama ke Menteri BUMN. Di sini ada perusahaan Adipura, apa? Angkasa Pura. Angkasa Pura nanti insya Allah kita dekati membangun. Nah, kunci kami membangun itu adalah pertama kami perbaiki dulu toilet. Toiletnya bersih, Bapak kalau datang ke kami, kata orang bukan kata saya, itu sama dengan hotel bintang 5. Sound sistemnya bagus, masjidnya dingin, imam hafiznya 4. Mengapa kami bangun demikian? Karena beberapa waktu lalu ketika saya waktu kuliah sering ke masjid, banyak masjid itu yang punya biaya besar numpuk tidak dibantukan. Nah, kami melalui Masjid Rahman ini insya Allah Baitur Rahman ini akan datang, bisa dipercaya masyarakat untuk menampung masyarakat dan membangun masjid-masjid yang membutuhkan bantuannya. Sekarang kami mulai dari kecil-kecilan dulu, sajadah, safari, dakwah dan mengambil hikmah. Walaupun ada bantuan sedikit dari kami, ya itulah sebagai bukti kami bahwa kami punya komitmen untuk kerjasama dengan masjid. Kami bangga di sini, Bapak-bapak, Ibu sekalian, sudah ada kerjasama antar masjid. Itu maksud kami, dan kami memberanikan diri, anak-anak muda ini, Pak Ilham, Pak Reno, satu lagi Mustamal, tidak hadir, itu punya pesantren semua, untuk bergerak bersama-sama setiap hari besar Islam, dan kapan saja dibutuhkan untuk berdakwah. Karena ciri-ciri taubat itu adalah, salah satunya adalah gemar berdakwah, gemar melakukan kebaikan, diantaranya kuncinya sholat 5 waktu di masjid. Masjid kita buka 24 jam. Pada para pengurus kami ucapkan terima kasih. Kami datanglah ke Masjid Baitur Rahman. Pak Reno ini ada buku. Silakan bapak-bapak mau kontribusi terhadap buku ini oleh Pak Reno. Silakan, harganya satu, bukannya harga itu sekedar donasi. Kalau beli mahal 300.000, dengan beliau cukup 100.000 sajalah buat donasi untuk membantu gerakan-gerakan ini. Dan pada kawan-kawan ada tim kita ini, Reno, Pak Ilham, itu ada Pak Patlah, Ketua RT, mantan JM Telkom, sudah di Lampung, sudah di ini, yang sekarang khidmat di masjid. Ada Pak Heru. Kami datang dengan membawa YouTube. Bapak Ibu yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, lihatkan, buka di YouTube, Aku Mataku. Aku Mataku. Apa itu aku mataku? Allah kuasa, makhluk tak kuasa.
Satu lagi mungkin berikutnya adalah Masjid Baitur Rahman Bang Raya, dan satu lagi nanti di TV Sumsel. Kalau ada Ustadz Dery, sebenarnya Ustadz Dery ingin hadir, salam dari beliau, tapi beliau sedang di Malaysia. Demikianlah, semoga kita semua di sini sehat-sehat, banyak rezeki, orang yang suka berdermawan dan menghidupkan nama Allah. Dan terakhir, mari kita sama-sama sholawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani selaku Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Sedikit informasi kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini juga merupakan galeri lukisan kaligrafi Al-Quran di atas kanvas pertama dan terbesar di dunia, yang juga akan merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Tentunya boleh tepuk tangan. Dan juga Bapak Ibu, tentunya kita berharap Bapak Ibu nanti bisa berkunjung kapan saja, karena masjid ini juga merupakan masjid Eco Green, yaitu masjid yang ramah lingkungan dan juga buka 24 jam. Bapak Ibu bisa nanti kapan saja, jam berapa saja, bahkan jam 3 malam pun masjid terbuka dalam keadaan full AC untuk menyambut kedatangan para jemaahnya. Karena sesungguhnya berapapun biaya yang disetorkan atau diberikan oleh Muzaki, semuanya akan dibalikan lagi untuk kemaslahatan umat. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, pagar rumah memakai kawat, kawatnya tebal berlapis 4. Mari biasakan lantunkan salawat, semoga di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin berbahagia, mari kita dengarkan lantunan salawat dalam kemasan Barzanji yang akan disampaikan oleh tim Barzanji Al-Mustafa pimpinan Ustadz Mustamal. باسم الذات العلية صلى الله عليه مستدرا فيض البركات على ما عنا له وأولاه صلى الله عليه وأسني بحمد موارد سائط حنية مرتدعا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه وصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المعتقل في الغرر الكريمة والجبال صلى الله عليه وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والعتبى ومن والاه صلى الله عليه وأستجديه هداية لسلوك السبل الوادية الجلية صلى الله عليه من الغواية في قطة الخطأ وخطاه وأنصر من قصة المولد النبوي برودا لسانا عبقريا نازما من النشب الشريف عقدا تحل المسامع بغلام صلى الله عليه واستعين بهول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله
عتر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة بالسلام المبين لنقطة الداعين يا غرامين. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم
شهر سقيما يعانون سكمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى صلى الله عليه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأله سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسن ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إلسير وغاني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا
يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين يا رسول الله عوضك صب المبارك برضنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه Masya Allah, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, terlebih dahulu kembali kami mengingatkan bahwasanya acara kita saat ini bisa juga dinikmati secara live melalui akun YouTube Aku Mataku TV, MBR TV atau Masjid Baitur Rahman TV dan TV Sumsel. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah, kami mohon izin keluangan waktunya selama kurang lebih 30 detik. Jemaah Masjid Miftahul Jannah yang membawa handphone kami persilakan untuk dikeluarkan. Selanjutnya silakan ketik di YouTube Aku Mataku, kemudian MBR TV, Masjid Baitur Rahman Bang Raya TV. MBR itu Masjid Baitur Rahman Bang Raya dan juga TV Sumsel. Dan di sana Bapak Ibu juga bisa melihat serta bisa langsung di-share ke sanak saudara handai taulan langsung acara kita. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like and share untuk mendukung channel dakwah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah dari Bapak Ibu sekalian dengan cara men-share atau menyebarkan amal kebaikan. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sembari sambil menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia, mari kita saksikan dan kita ikuti tausiah oleh dai muda kita Bapak Ustadz Ilham. Kepada Ustadz, tafadhol masykurah. Halo Ibu, Ibu, daun salam daun suji yang jawab salamku doa ke cepat naik haji. Daun salam daun katu yang dak galak jawab salam mati ngantu. Daun salam tetak dua, ibu yang dak galak jawab salamku doa ke lakinya berbini dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulazina wa zuhrina wa 'indi siddatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis maulid, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat kita meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat kita memohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada tempat kita memuja dan memuji selain Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa kita puji. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa kasih nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman yang selalu ada di dalam hati kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Allah kasih tak pernah pilih kasih, dan Allah sayang tak pernah pilih sayang. Siapapun insannya dan siapapun manusia yang hidup di muka dunia ini, semuanya sudah dijamin kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wajib bagi kita semua yang mengaku sebagai umat Islam, yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk senantiasa mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah memandang besar ataupun kecil nikmat yang Allah kasih kepada kita, tetapi kita senantiasa memandangnya siapa yang sudah kasih nikmat itu kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pun jikalau kita mencoba mencatat dan menghitung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tiada satupun insan, maka tiada satupun manusia yang ada di muka dunia ini yang mampu untuk mencatat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah di yaumul hisab nanti kita semua akan dikenal oleh Nabi dan akan mendapatkan pembelaan Nabi ataupun syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi siapa? Tentunya bagi umat-umat Nabi yang senantiasa banyak membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuh kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi maca salawat, menendangkan salawat, itu tim salawat. Ini aku ngajak Bapak Ibu sekalian sama-sama kita menendangkan salawat, bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallatullah salamullah ala taha lillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo, sallatullah salamullah Salamullah ala yasin habibillah. Lagi, ibu. Salamullah ala taha rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah
هدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدرية الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب 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 الله. Tak selesai. Pegal yang dengan tabu. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, senang tidak, bahagia tidak kalian menjadi umat Islam? Jawab. Bangga tidak kalian menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang di belakang, bangga tidak kalian menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Yang di dalam, senang tidak menjadi umat Islam? Bangga tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya balik tanya, apa yang menjadi alasan kalian sehingga kalian bangga dan senang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa jawab? Dapat bolu. Sama wadahnya kasih. Cuma Pak Yunus yang tanggung jawab. Apa yang menjadi alasan kalian sehingga kalian bangga dan senang menjadi umat Islam? Siapa yang bisa jawab? Halo? Bu? Woi? Tidur apa kamu? Balik bandar. Ada satu Nabi, Bapak Ibu sekalian. Nabi ini sama halnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi dan juga punya umat. Nabi ini pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku juga sebagai umat Muhammad. Padahal dia nabi, padahal dia juga punya umat, tapi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku juga sebagai umat Muhammad. Siapa nabi itu? Nabi Musa alaihi salam, Bapak. Nabi Musa alaihi salam pernah minta kepada Allah supaya dijadikan juga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa beliau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Musa, permintaan Nabi Musa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita Bapak, tanpa kita minta, tanpa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Maka itu ucapkanlah alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak alam semesta ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah yang namanya yaumul qiyamah. Datanglah kiamat tanpa terkecuali semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan dikumpulkan kembali dan dihidupkan kembali di mana? Di padang
mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah semua umat manusia Bapak dikumpulkan menjadi satu. Datanglah yang nama yaumul hisab. Semua makhluk, semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke umat akhir zaman, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Bapak Ibu sekalian, semua umat manusia sedang dalam keadaan gundah gulana. Manusia saat itu sedang dalam keadaan ketakutan, gelisah semua. Makanya saat itu semua umat-umat saat itu menemui nabinya masing-masing. Umat Nabi Musa menemui Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Yunus, bukan Pak Yunus, umat Nabi Yunus alaihissalam menemui Nabi Yunus alaihissalam. Umat Nabi Ilyas menemui Nabi Ilyas alaihissalam. Semua umat-umat saat itu menemui nabinya masing-masing. Apa tujuannya? Meminta syafaat. Apa tujuan umat saat itu? Meminta pertolongan kepada nabinya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nabi-nabi saat itu tidak bisa ngasih pembelaan, tidak bisa menunjuk syafaat. Cuma yang bisa menyelamatkan kalian hanyalah amal ibadah kalian. Tapi kala itu Bapak Ibu sekalian, subhanallah, ada satu nabi yang begitu sibuk mengelilingi padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi itu? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu sibuk Bapak Ibu sekalian. Ainal ummati, ainal ummati, ainal ummati, mana umatku, mana umatku. Keliling Bapak Ibu sekalian, subhanallah, mana umatku. Keliling di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, sibuk mencari umat-umatnya. Maka di saat itu Bapak Ibu sekalian, semua umat-umat saat itu mengaku sebagai umat Islam. Semua saat itu umat-umat saat itu mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kami adalah umatmu. Dilihat oleh kau umatku, sini kata Nabi. Dikumpuli oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Nabi Allah, kami adalah umatmu. Dilihat oleh Nabi, sini kau umatku. Ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, aku adalah umatmu. Kau miftahul jannah. Iya, nah sini. Dikumpul oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku, ya Muhammad, ya Nabi Allah, kami adalah umatmu. Dilihat oleh Nabi, bukan, kau bukan umatku. Ditolak oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kami adalah umatmu, dengan tangisan. Ya Muhammad, kami adalah umatmu. Dilihat oleh Nabi, Bapak Ibu. Wah, kau bukan umatku. Karena sana. Kau bukan umatku. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Saat-saat yang menegangkan itu, ada yang diakui oleh Nabi sebagai umat Islam. Ada yang diakui oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditolak keislamannya oleh Nabi, ada yang ditolak sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saat itu Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah, dia diakui keislamannya oleh Nabi. Siapa saat itu dia diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya selamatlah dia. Siapa saat itu tidak diakui keislaman oleh Nabi, tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya celakalah dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah
Miftahul ibadah itu Bapak, solat. Kunci pengen diterima semua ibadah itu solat. Sedekah kita, infak kita, haji kita, zakat kita pengen diterima oleh Allah, maka gawi ke solat. Miftahul amal, kunci semua amal pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada masyarakat, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, di kala saat itu Bapak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih 3 doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan ya Muhammad, doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril alaihi salam, dimanfaatkan oleh Nabi Allah Muhammad. Apa doa yang pertama? Syafaat li ummati, syafaat untuk umatku. Subhanallah. Kata malaikat Jibril, 2 lagi Muhammad, gunakanlah syafaat li ummati, syafaat untuk umatku. Subhanallah. 2 kali doa itu Bapak digunakan oleh. 1 lagi kata malaikat Jibril alaihi salam, syafaat li ummati, syafaat untuk umatku. Subhanallah. 3 doa ini digunakan oleh Nabi Allah Muhammad, dimanfaatkan oleh Nabi Allah Muhammad supaya beliau bisa ngenjuk syafaat pembelaan kepada umatnya. Ternyata tidak semua umat Islam saat itu, tidak semua umat manusia saat itu diakui oleh Nabi Muhammad keislamannya. Tidak semua manusia saat itu Bapak diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz nak nanya, cak mana supaya kita ni diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Galak tak? Pengen tidak diakui oleh Nabi sebagai umat Nabi? Tentu yang sakit ingin Bapak ya. Kelak di yaumul hisab kita diakui oleh Nabi Allah Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya tak banyak-banyak Bapak Ibu sekalian. Tidak Pak? Tidak banyak-banyak. Kalau kita kepengen diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia amalannya? Yang ada pena bawa buku catat. Yang ada kuping catat, masuk. Yang ada HP. Ya. Amalan yang pertama, mulai saat ini kenalilah, cintailah dan jalankanlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Ya. Mulai saat ini kita kenali, kita cintai dan kita jalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal yang disepeleh Bapak Ibu sekalian, yang dilupakan oleh semua umat Islam. Contohnya mencuci tangan sebelum makan itu sunnah Bapak. Mencuci tangan sebelum makan itu Kalau kita niatkan bahwasanya cuci tangan sebelum makan sunnah, maka kita boleh pahala sunnah. Apalagi masuk masjid kaki kanan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metu dari masjid kaki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk WC kaki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metu dari WC kaki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada adabnya. Ketika masuk WC baca doa. Ada yang dah hafal? Siapa yang dah hafal? Wah, hafal galau. Apa doa masuk WC? Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu. Apa Ustaz Fadlah? Ngapa aku jadi lupa? Nah kau. Allahumma inni as'aluka salam. Salah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kaki Nah, Ustaz tidak hafal. Minimal baca ta'awuz.
a'udzubillahi minasy. Tidak apal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak apal. Minimal baca ta'awuz. A'udzubillahi minasy. Kan masuk WC. Cuma jangan kamu laguin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak perlu tak dilagui. Cukup maca di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir. Ngapa? Sebagus-bagus WC, seindah-indah WC, sewangi-wangi WC, itu hotelnya setan. Sebagus-bagus WC itu tempat tidurnya sebagus-bagus WC itu tempat tinggalnya maka kita masuk tempat setan mesti baca doa. Cuma jangan mentang-mentang WC itu tempat tinggalnya setan, laju dak kamu bersih ke? Pas masuk WC bau jengkol, nak kencing bau peti, bau kabau, segala bau dalam WC. Asal masuk WC terpleset. Tidak cah itu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu ada sebagian daripada wong yang beriman. Jadi kita beriman kepada Allah. Wong Islam hidupnya itu an-nazafatu minal iman. Aku pernah Bapak Ibu sanjoh ke tempat besannya SBY. Siapa besan SBY? Pak Hatta sama kiai aku ke Jakarta sana. Wong kayo. Seharian aku di sana. Makan laju, dihidang laju. Kapan lagi? Mumpung di tempat wong kayo. Kebanyakan makan, kebanyakan minum, pengen koyo. Pengen kencing. Nanya belakang, laju sana. Asak masuk baca doa. Ya Allah, alangkah bagus WC. Lampunya bagus dan WC ada kembang-kembangnya, ada keset kaki. Ya Allah, ini WC pun pat tidur. Sangkin bagus, tak jadi aku koyo. Tak jadi nak metu. Masuk lagi. Tapi setidaknya walaupun itu WC, itu tempat tinggalnya mangkoh adab masuk WC kaki bacalah doa sunnah Nabi Muhammad sallallahu. Apalagi sunnah Nabi, pakai jubah, pakai gamis sunnah Nabi, pakai surban, pakai imamah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pakai kayu siwak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi salat sunnah qabliyah ba'diyah sunnah Nabi Muhammad, salat sunat duha, salat sunat tahajud sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bahkan menikah pun itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Berarti kalau kita menikah sudah menjalankan salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bini Nabi bukan siko. Bini Nabi bukan siko. Ayo Ustaz ni bahas bini dua tulah kalau maulid Nabi. Tak katik sunnah lain apa? Ini aku ingin menjelaskan. Jangan sampai gagal jangan sampai gagal paham. Jangan sampai salah paham. Ingat, yang namanya sunnah Bapak, kita mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencontoh, mengikuti, maka boleh pahala sunnah. Artinya kalau Nabi berbini dua, kita juga berbini dua, boleh pahala sunnah. Aku tanya Bapak, berbini dua sunnah tak? Jawab Pak. Kamu takut dengan bini. Ibu, berbini dua sunnah Nabi tak? Takkan galak Pak Yunus. Jauh. Sunnah Nabi. Ini sambungan hadisnya. An-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu adalah famal lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Siapa yang tak senang
siapa yang tak suka, siapa yang nak demen dengan sunnah-sunnahku, falaisa minni, kata Nabi, maka dia bukan umatku. Nah kau. Aku tanya sekali lagi, Pak Yunus, bini dua sunnah Nabi tak? Jawab. Allahu Akbar. Oh. Ay, Ustaz ni ngomong bini dua, pasti bini ya dua. Kamu percaya bini aku dua? Aku ni balik bukan di bukit, bukan di Sikit. Kalau beliau-beliau kawan ada balik di bukit, ada yang Soekarno Hatta. Aku sekampung bu dengan kamu bu. Aku balik di Talang Betutu, di belakang Puskesmas Talang Betutu. Baru 3 tahun aku tinggal sini. Kamu percaya tak bini aku dua? Percaya tak bini aku dua? Hah? Percaya? Di belakang tu ada bini aku melok. Hah? Jengok aku yang ganteng ini. Usia aku saat ini 39 tahun. Anak aku 2, nak 3 insya-Allah. Sejak awal nikah sampai saat ini, walaupun kami tahu nikah 2 itu hukum sunnah, tapi aku tak katik niat nak berbini 2. Cuma tak tahu kalau nasib. Mana nasib tak tahu. Ustaz ni ngapa masa itu? Allah saja membolehkan. Kata Allah, nikahi wanita itu 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu tidak mampu, sikok be jadilah, kata Allah. Kalau tak mampu, sikok be. Cuma kami dilandang tak tahu mampu atau tidak kalau belum dilakoni. Nah, Pak Yunus. Gawi ke dulu, kalau tak mampu tinggal ke sikok, betul? Ini tahu Pak Haji. Subhanallah. Nih Bapak Bu, Allah membolehkan menikah lebih dari 1. Balik ini berdoa solat tahajud Bu. Malam ke bangun 2:30 berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah hamba-Mu ya Allah yang senantiasa beriman kepada-Mu ya Allah. Aku meyakini bahwasannya ya Allah, apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu adalah firman-Mu ya Allah. Kau bolehkan laki-laki menikah lebih dari 1 ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Tapi jangan laki aku, laki wong baik. Tak apa-apa. Laki wong laju lah weh. Laki kita jangan ikat Bu. Subhanallah. Ini jangan sambil gagal paham. Aku bahas lagi Bapak. Siapa bini Nabi? Siti Khadijah. Khadijah menikah dengan Nabi Allah Muhammad pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad usia 25 tahun. Saat itu Siti Khadijah jandoh kayuh punya anak. Sepertiga kota Mekah itu punya Siti Khadijah. Subhanallah. Makanya saat itu banyak balanang-lanang kanji pengen dekati Siti Khadijah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cuma buka hati Siti Khadijah untuk mencintai, mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu masih usia 25 tahun. Dinikahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadilah satu-satunya pertama mendampingi Nabi Muhammad sallallahu. Siapa bini kedua Nabi? Siti Aisyah. Kapan Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Kapan Bapak? Setelah Siti Khadijah meninggal. Pak. Setelah Siti Khadijah meninggal, baru Nabi Allah Muhammad menikahi Siti Aisyah. Setelah menikahi Siti Aisyah, bini yang kedua kali, barulah Nabi Allah Muhammad dapat perintah Allah untuk menikahi janda-janda tu yang laki yang mati melok ya dinikah oleh Nabi kalau 50 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 70 tahun. Galak Pak Yunus kawin dengan nenek usia 70 tahun. Hai Ustaz, mencari itu jadilah, terima kasih.
Subhanallah. Kawin dengan nenek-nenek usia 70 tahun, ngomong sunnah. Asak malam, ngembek minyak kayu putih, segosokan. Ya Allah. Subhan. Artinya, Nabi Muhammad selama menikah dengan Siti Khadijah, Nabi tidak pernah poligami. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Lemak idak. Nah, kalau lah tua berbala, menikah itu beda dengan ibadah lain loh Bapak. Walaupun menikah itu hukumnya sunnah, tapi subhanallah mendatangkan pahala-pahala yang lain. Ya, mendatangkan pahala-pahala yang lain. Kalau solat hukumnya wajib, maka boleh pahala solat. Ketika dia menunaikan salat, selesai salat, tak dapat lagi pahala solat. Haji hukumnya wajib, dapat pahala haji ketika dia menunaikan haji, balik haji, lepas pahala hajinya. Tapi ini menikah subhanallah, walaupun hukumnya sunnah, mendatangkan pahala-pahala yang lain. Tidak jauh-jauh Pak, Bu. Ibu pakai lipstick, pakai bedak, pakai bosnon, pakai eyeshadow. Niat untuk suami boleh boleh pahala. Ibu punya suami mencium tangan suami nah. Bu, Pak. Tangan kita ni Pak, tangan sebagai suami ni Bapak. Ketika bini kita mencium tangan kita, pahalanya sama saja telah mencium batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Tangan kita ni nak mencium batu yang ada di dinding Ka'bah itu tidak mudah Bu. Tidak mudah. Tanyong sudah pergi haji, sikut kanan, sikutin nyampak sampai ke depan, sisip dikit dicium kelek wong Mekah. Nah, yang ada laki cium-cium kelabuk tangan laki kamu ya Pak. Nak pergi begawe cium, balik begawe cium, nak tidur cium, nak masak cium, nak nyuci cium, nak nonton TV cium, nak mandi cium, metu dari WC busuk-busuk cium. Jelaki, aimah nemen Pak Hajar Aswad. Iya. Mangkos ini Pak Yunus, balik ini Mama Hajar Aswad. Nah, tunjuk ke. Subhanallah. Sangkin apa? Baru sunnah satu yang kita jalan yuk. Ini dak dua laki bini bala tulah gawinya. Dak siang berbala, malam berbala, berjenggotan. Lemah dak kalau tua berbala? Dak lama nyingok dah punya cocong berbala, cuma nasib buat itu. Lah 30 tahun kahwin, nasib punya bini ngoceh cak bebek. Apa gawi laki salah? Laki begawi salah, laki tak begawi makin salah. Nasib je lakinya, ya Allah bini aku ngoceh. Jadi suatu malam balik begawi lakinya, mandi solat isya, nonton TV Pak, nonton TV. Jam 9 malam muka lah film Andin, dah habis-habis film Andin tontonnya. Sambil ngopi, ngodot. Yang betina metu. Hei tua bangko, inilah jam 9 lah dalu tidur lah pulak kayak masuk angin. Aku juga yang susah. Kadang betina, kau nak ngapo? Aku ni capek begawi dari pagi siang malam. Aku ni pengen nonton. Tapi kalau kau sakit, aku juga yang susah. Laju berbalah dua laki bini, berjenggotan. Sangkin kesel laki dia beluk buat tadi, bini tadi, bawa ke belakang ada sumur, julak di dalam sumur, jantung. Ngapa? Banyak gina ngoceh lakinya. Sangkin kesel laki julaknya bini dalam Pak Yunus. Cuma hebatnya betina dalam sumur masih ngoceh. Laki tak gue, jenggoklah kau, aku metu ku jenggot balak, matilah gancang aja lagi. Nonton lagi bini hari, laki nonton lagi. Jam 10 masih, oi tua bangko dingin. Galak gini kau ngelawan aku, julak kau dalam sana. Jam 11 masih ngoceh, oi jengoklah kau, aku naik ke jenggot kepecah ke balak kau. Ya Allah, lang kejam ya. Jam 12 tak berbunyi lagi. Asal nyingok jam lanang wak tadi, astagfirullahalazim. Jam 12, ya 3 jam bini aku dalam sumur. Nah kau mati bini aku di dekatnya sumur. Nyai, tak nyaut. Nyai,
dak nyaut diam baik. Ya Allah mati bini aku nah. Terkasus besok aku cak sampu pula ni Allah. Ya Rabbi salam. Cuma cinta tu masih ada, cinta tu masih. Dah 30 tahun punya anak punya cucu ngembek tali. Kalau bi masih hidup bini aku tadi masuk dalam sumur. Ada yang pegang. Alhamdulillah masih hidup. Nyai dak nyaut. Nyai dan cuma kenceng tali itu dipegangnya. Diangkat oleh wak itu. Angkat, astagfirullahalazim. Pas naik pocok, besar tinggi, badan hitam, celana pendek, perut puncit, mata mabang, palak botak. Astagfirullahalazim. Kau ni siapa? Hei, tua bangkong. Aku ni jin tau tak? Penunggu tempat ini. Ya wajin, alang jahat kau jin. Kau, aku nunggu ini dan lama. Lah berapa lama jin? 400 tahun tau tak? Ya wajin, sebelum kamu tinggal di sini, tua bangkong. Jin mana bini aku? Bini kau tu ada dalam. Ngapa kau metu jin? Hei, pening pala aku tu bini kau tu ngoceh. Terus tak tahan aku, embeklah bini kau tu kata jin. Ya wajin, kau baru 3 jam tak tahan. Aku 30 tahun kan. Jin biar tak tahan Pak Yunus. Makanya tu bapak, kalau tu kamu ada kuntilanak, ada pocong, ada kuyang, ada tuyul, apa lagi? Ada kuntilanak, jangan manggil ustad, jangan manggil kiai. Ngapa? Kongkon bini kamu banyak-banyak ngoceh. Pening jin betina ngoceh. Subhanallah, itu baru yang ke-1. Yang kedua apa? Pengen kita diakui oleh Nabi Allah Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi, maka Allah kasih perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslimah. Apa kata Nabi? Inna ulinasi biyaumil qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di yaumul qiyamah nanti, aktsaruhum aliyah salatan, dialah yang senantiasa banyak membaca salawat kepadaku. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, 2 amalan ini kita menjalankan sunnah Nabi, kita mencontoh sunnah Nabi, mencintai sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta dengan sunnahku, dia cinta dengan aku. Wa man ahabbani kana ma'afil jannah. Siapa yang cinta denganku, kaget dia masuk surga bersama denganku. Kita mencintai sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi. Kita yang belum mampu untuk menjalankan sunnah Nabi, diam dan tutup mulut. Jangan kita menghina, jangan kita memperoleh apapun itu sunnah Nabi. Kalau kita menghina sunnah Nabi, sama saja kita telah menghina Nabi Muhammad. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Yang kedua, kita senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Amin. Amin amin Allahumma. Masih ada sesi 1 kali Bapak. Sekali lagi ada ustaz muda ini akan menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita untuk senantiasa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilham yang telah berkenan menyampaikan tausiah sesi pertama. Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan tadi, kita ada 2 sesi, insya Allah kurang lebih sampai dengan jam 10, tidak akan lebih insya Allah. Dan untuk sesi kedua ini tidak kalah seru dan tidak kalah menambah keimanan dan takwaan kita. Beliau bernama Ustadz Reno Anugrah Pratama SOS SPD MPD, dikenal sebagai motivator dan inspirator nasional, seringkali warawiri di TVRI Sumsel maupun nasional, juga merupakan dai muda Indonesia dan serta penulis buku bestseller dengan judul Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi dan buku inspiratif lainnya. Kalau begitu langsung saja kita panggilkan, inilah Ustadz Reno Anugrah Pratama. Tafadhol masykuro.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Palembang Darussalam. Hai, kurang kompak, jawabnya cakep, bisa? Jalan-jalan ke Palembang Darussalam. Tidak lupa mampir ke Masjid Miftahul Jannah. Yang tadi semangat jawab salam, saya doakan mudah-mudahan sukses dunia hingga ke surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya ulangi lagi salamnya biar masuk surga semua, boleh? Yang jawab salam semoga mudah-mudahan hidupnya bahagia dunia akhirat, amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rizkinya lancar, amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa haji umroh sekeluarga. Yang jawab salam semoga rezekinya lancar, tidak buntu. Yang amin kencang, caknya buntu dikit itu caknya. Dan yang jawab salam ini yang penting. Aminnya harus siap-siap ya. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa masuk surga sekeluarga berjumpa Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya mau nyapa dulu. Tadi banyak santri, santrinya masih ada enggak di belakang? Anak soleh. Jawabnya siap ya, bisa? Bisa sambil duduk yang rapi, siap gitu bisa? Anak soleh. Bapak soleh. Oh, soleh kali insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Semua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba' yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Safari Cinta Rasul, Bapak Dr. Haji Najib, beserta tamu juga yang kami hormati Bapak Dr. Yuda, kemudian wabil khusus yang mengurus Masjid Miftahul Jannah, Pak Ketua Masjid, Bendahara Masjid, seluruhnya saya doakan siapapun yang ngurus Masjid Miftahul Jannah, semoga Allah urus hidupnya dunia akhirat, amin. Beserta tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin semua yang tidak pacak saya sebutkan satu persatu. Semoga saya berdoa kepada Allah, siapapun yang duduk di majelis ilmu ini, di majelis salawat zikir ini, saya berdoa siapapun yang duduk di sini semoga suatu saat nanti Allah izinkan bisa duduk di surga firdausnya Allah Ta'ala, amin Allahumma. Bapak Ibu semua bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita bersyukur? Karena nikmat dari Allah banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit Pak? Banyak, betul. Wabil khusus nikmat apa? Nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu Pak, Bu. Jangan-jangan duduk kita malam ini Pak dalam rangka mencintai Nabi. Jangan-jangan duduk inilah yang menyebabkan kita bebas dari siksa kubur Allah Ta'ala. Jangan-jangan Bu, jangan-jangan Pak, duduk kita di masjid ini hari ini, kelak inilah yang bikin kita nggak masuk neraka Allah. Yang pasti banyak-banyaklah duduk di majelis kebaikan, di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah bagian taman-taman surga. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, biar lebih berkah, lebih husuk kembali, kita zikir dulu, boleh? Boleh? Semua tarik napas yang panjang, hembuskan perlahan, letakkan tangan di dadanya masing-masing. Kita zikir dulu, cek hati dulu, ada Allah enggak di hati kita? Coba panggil.
Allah 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 Allah. Sekarang kita lebih khusyuk, semuanya tenang, letakkan tangan di dada masing-masing. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, maka ketika disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Semua letakkan tangan di dada masing-masing, kita zikir semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sambil bayangkan Nabi Muhammad menyaksikan salawat kita, sambil yakini bahwa Nabi Muhammad mendengarkan salawat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah. Di malam ini ya Allah, inilah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Saksikanlah ya Allah, inilah orang-orang di masjid ini ya Allah yang merindukan perjumpaan kepada Nabi Muhammad ya Allah. Saksikanlah ya Allah, inilah kami yang merindukan Nabi Muhammad ya Allah. Muhammad sallallahu, ya Allah, izinkanlah kami ya Allah mampu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah mengenalkan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ya Allah. Izinkanlah kami mengenalkan agama Islam ini kepada keluarga kami ya Allah, kepada pasangan kami ya Allah, kepada anak cucu keturunan kami ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah lebih bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami orang yang masih banyak salah dan dosa ya Allah. Kami masih banyak salah dan dosa ya Allah, tapi kami ingin ya Allah menjadi orang yang lebih baik ya Allah. Izinkanlah kami menjadi orang yang lebih baik ya Allah. Izinkanlah kami menjadi orang-orang yang melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, pantaskan diri kami ya Allah, kami yang duduk malam ini ya Allah. Izinkanlah kami semua ya Allah menjadi pelanjut perjuangan agama Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, dengan keredoanmu ya Allah, suatu saat nanti ya Allah Engkau izinkan kami masuk surgamu ya Allah, sekeluarga masuk surga ya Allah, dan berjumpa Nabi Muhammad SAW ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, izinkanlah kami ya Allah, suatu saat nanti ya Allah masuk surga sekeluarga ya Allah, dan Kau izinkan kami bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, gimana rasa hatinya? Tenang, damai. Semoga nanti kita pulang dari sini di hati kita ada rindu kepada Nabi Muhammad. Semoga nanti kita pulang ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua saksikanlah demi Allah, tak ada orang yang lebih sayang dengan kita Bapak Ibu semua melainkan baginda Nabi Muhammad. Demi Allah Pak Bu, Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita dibandingkan orang tua kandung kita sendiri. Nabi Muhammad Pak lebih sayang kepada bapak dibanding istri bapak sendiri. Bu, Nabi Muhammad lebih sayang kepada ibu dibandingkan suami ibu sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sayang kepada kita dibandingkan siapapun di muka bumi ini. Ingatkah kita di akhir hayat baginda Nabi Muhammad, siapakah yang dipanggil oleh Nabi Muhammad? Hadirin, bukan keluarga kandung beliau, bukan keluarga inti beliau, tapi yang dipanggilnya siapa? Hadirin tolong jawab dengan iman. Siapa yang dipanggil baginda Nabi? Umatku, ummati, ummati, umatku, jaga sholat. Dan sampai akhir hayat baginda Nabi Muhammad, di detik-detik Nabi Muhammad akan kembali menghadap Allah, kita masih dipesankan agar kita selamat. Kita disuruh untuk menjaga sholat. Kita disuruh menjaga sholat. Hadirin, kenapa sholat? Karena sholat adalah pintunya, karena sholat adalah kuncinya, passwordnya. Jikalau sholat seseorang baik, maka baiklah semuanya. Tapi jikalau sholat seseorang buruk, maka buruklah semuanya. Maka hadirin yang dicintai Allah, bohong kita rindu dengan Nabi Muhammad kalau masjid kita tak makmur. Bohong kita rindu cinta kepada Nabi Muhammad kalau nanti ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur kita belum datang. Asyhadu an la ilaha illallah, asar pun kita belum datang untuk sholat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, banyak orang bersaksi, kami bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi banyak orang tak datang ke masjid. Laki-lakinya banyak tak sholat berjamaah di masjid. Padahal kita tahu sunnah Nabi Muhammad, laki-laki sholat di mana? Di masjid. Wanita sholat di mana utamanya? Di rumah. Tapi kenapa masjid di Palembang, di Sumatera Selatan banyak dibangun, diperbesar, diperluas, ditingkatkan? Karena banyak pengurus masjid. Patokan kurangnya adalah karena Jumatannya sudah tidak muat lagi. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya dengan jujur, Masjid Miftahul Jannah penuh nggak sholat Jumat? Penuh, melebar sampai luar, betul? Tapi saya mau tanya dengan jujur, boleh? Subuh tadi berapa saf? Dua saf. Dua saf, sisanya kemana? Tidur. Astagfirullahal. Maka malam ini saya mengajak hadirin yang cinta dengan Nabi Muhammad. Duhai laki-laki muslim, pakai iman kita. Duhai laki-laki beriman, siap gak memamurkan Masjid Miftahul Jannah? Siap gak memamurkan Masjid Allah? Takbir. Ramaikan sholat 5 waktu
seperti sholat Jumat. Setuju? Setuju? Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah, saya hari ini sangat senang. Kenapa saya sangat senang? Karena hari ini Allah jumpakan saya dengan orang-orang baik di sini, betul? Bu, Bu. Bu, kalau dipanggil ibu jawabnya oi bu ya. Bu. Bu. Pak. Masih hidup tak bapak nih? Jawab Pak. Pak. Bu. Anak soleh. Tuh masih hidup anak-anaknya berarti ya. Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu semua mohon maaf, malam ini tadi saya nanya dengan Pak Ketua Masjid, ternyata berbarengan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu semua hadirin, saya boleh tanya? Boleh? Boleh. Coba angkat tangan dengan jujur. Siapa di sini yang cinta, rindu, ingin ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangan yang tinggi. Yang tidak ngangkat tangan tandanya wong pelit di sini ya. Pelitnya memang. Angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Tapi mohon maaf, saya kurang percaya dengan yang angkat tangan ya. Mohon maaf. Ini wajahnya kurang meyakinkan ya. Ngangkat tangan ngaku cinta dengan Nabi Muhammad. Cie, yang ngaku cinta, betul? Kalau cinta dengan Nabi, yang diikuti Nabi, betul? Tapi mohon maaf, saya pikir tadi yang ngangkat tangan nampaknya banyak pembohong ini ya. Ngangkat tangan kok ragu-ragu gini-gini, betul? Mohon maaf, di Palembang nih mohon maaf, boleh jujur? Boleh jujur? Banyak uang pembohong, betul dah? Maka aku nak nanya dulu yang angkat tangan tadi. Aku nak minta bukti, boleh? Kan kalau orang cinta dengan Nabi, rindu dengan Nabi berarti ikut sunnah Nabi, betul? Betul. Tapi zaman sekarang banyak uang pembohong, ngaku cinta dengan Nabi tapi yang diikuti bukan tapi musuh bebuyutan para nabi, bahkan musuh yang nyata. Siapa ke dia Pak Bu? Iblis, setan. Aku nak cek dulu datang tak dia ke kampung ini. Kita cek dulu, betul? Kalau ikut sunnah Nabi, coba jujur. Selama seminggu ini, jawab ya, jujur boleh? Boleh? Mana tadi yang angkat tangan? Jawab dengan jujur. Selama seminggu ini, yang betul-betul ikut sunnah Nabi Muhammad, ya, seperti misalnya nggak pernah marah, sabar, nggak pernah ngomongin orang, ngegibah, nggak pernah ngomong kotor, tidak pernah prasangka buruk, tidak pernah ngabisin waktu di depan TV, habis waktu tanpa zikrullah. Baik saja seminggu nggak ada dosa, ikut sunnah Nabi, angkat tangan. Mana yang tidak ada dosa seminggu ini? Tidak ada. Itulah ngaku cinta dengan Nabi, ngomongin orang. Malu dong, betul? Bapak cinta dengan Nabi, ngapa nonton biduan kemarin? Nabi mana nyuruh nonton biduan? Laki-laki disuruh apa? Nundukkan pandangan. Emang bisa nundukkan pandangan ngelihat biduan joget? Astagfirullahaladzim. Makin nunduk makin sakaratul maut kita Pak. Dia pakai baju setengah dasar. Nauzubillahimin. Balik dari maulid Nabi, balik dari majelis cinta Nabi, siap nggak ngamalkan sunnah Nabi? Siap dah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga yang balik di sini nanti benar-benar di hatinya ada rindu dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Hadirin yang dicinta oleh Allah, betul pengen ketemu Nabi Muhammad? Betul. Ingat, banyak-banyak amalkan sunnah Nabi Muhammad. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, siapa di sini kepengen masuk surga sekeluarga? Takbir dulu. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu semua, kalau kita sering bersalawat, mudah-mudahan kita ketemu Nabi Muhammad. Amin. Bu, Bu, masih hidup dah? Pak, Bapak Ibu rajin nggak salawat? Berapa kali? Bapak Ibu dengerin, saya ada cerita. Mau cerita dah? Mau? Jadi beberapa hari yang lalu saya sholat di salah satu masjid, lagi sholat subuh, saya sholat subuh, tiba-tiba di belakang mohon maaf ada salah satu jamaah perempuan yang mohon maaf kurang sehat ya, orang nyebutnya kurang normal. Biasa cara wong kurang sehat, habis sholat ngomong sendiri, akhirnya ngomong nolek. Cuman orang lemaklum namanya kurang sehat. Tapi Bapak Ibu ada satu hal yang bikin saya malu, yang bikin saya benar-benar ya Allah malu banget sama ibu itu. Apa hadirin? Saat dia mau keluar pintu masjid habis sholat subuh, dia teriak-teriak satu kalimat yang bikin saya rindu kepada seseorang. Orang ini kurang sehat tapi dia teriak-teriak satu kalimat yang bikin benar-benar malu kita. Apa yang diucapkannya? Keluar masjid dia bilang, Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Bara, Ya Liali Jita Bil Hakim, Rasulal Hidayah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Bu, Pak, ini orang kurang sehat, tapi apa yang di pikirannya, apa yang di hatinya orang nggak normal, kurang sehat, tapi di hatinya ada rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini persis Pak Bu dengan satu video yang pernah saya tonton. Ada orang dengan gangguan kejiwaan juga. Di video itu di pinggir jalan Pak, tiba-tiba dia Bu angkat tangan, Allahu Akbar. Ini seakan-akan bilang kepada kita bahwa dia memang gak kenal dengan dirinya, dia lupa dengan dirinya, tapi dia tak lupa dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu semua, kita malu dengan dua orang ini, betul? Ada orang kurang normal, tapi dia tetap sholat. Ada orang yang kurang normal, dia tetap sholawat. Ini banyak orang normal, tidak sholat dan tidak sholawat. Betul? Betul? Padahal kata baginda Nabi apa hadirin? Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam sebuah hadis 10 kali di pagi hari, berapa? 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka kelak kata baginda Muhammad dalam sebuah hadis, akan kuberikan syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu, salawat yang mudah aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala semua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Bu, Ibu bisa nggak sambil masak salawat? Bisa. Bapak lagi pakai motor bisa nggak salawat? Bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan pulang ini kita jadi orang baik. Amin. Pulang ini kita jadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Amin. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan balik ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siapa yang kepengen jadi orang lebih baik lagi pulang dari ini, katakan saya. Takbir, Allahu Akbar. Mau tahu nggak ilmunya? Mau tahu dah? Hari ini saya mau kasih 2 hadiah. Mau? 2 hadiah mau?
Dua hadiah ini dua cara jadi orang baik. Dua cara apa? Jadi orang baik. Mau Bapak Ibu? Mau? Dua cara jadi orang baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Dua cara jadi orang baik ini Bapak Ibu saya ambil dari sebuah tulisan buku yang saya tulis. Nih saya lihatkan. Ini tulisan saya. Judulnya menjadi pribadi unggul dan menginspirasi. Artinya jadi orang yang lebih baik. Menginspirasi artinya jadi teladan. Jadi contoh. Bapak Ibu mau nggak ilmunya? Mau dah? Mau? Serius? Dua cara atau cukup satu? Dua atau satu? Dua? Baik, mari kita mulai ya. Apa dua cara jadi yang lebih baik? Tapi mohon maaf Pak Ustadz Reno, bukunya tebal ngapa ngasih kami tipsnya cuma dua. Kalau nak seluruhnya gak dak selesai, betul? Buku ini kalau nak disampaikan galo sampai subuh besok belum tentu selesai. Kuat sampai subuh? Kuat sampai subuh? Sama, aku nak balik dulu Hadirin yang dicintai oleh Allah, mau dapat ilmu? Catat baik-baik. Apa dua cara jadi orang baik? Yang pertama, ketika kita kepengen jadi orang baik, menjadi pribadi unggul menginspirasi, catat baik-baik, lakukan ini. Taubatan nasuha. Apa? Taubatan nasuha. Jadi Bapak Ibu semua, arti taubatan nasuha itu apa? Tobat yang sungguh-sungguh. Tobatnya serius. Jangan model wong Plembang, tobat sambal. Sambal apa daerah Sukomulyo nih yang terkenal? Calo. Jangan lupa sikat gigi. Mohon maaf hadir. Jangan tobat model sambal calo. Habis pedes ngulang lagi. Nah ini tidak boleh tobat. Sekali tobat selama. Maka Bapak Ibu di peringatan Maulid Nabi ini siap nggak taubatan nasuha? Siap dah Pak Ustadz. Nah taubat nasuha itu dimulai dari mana? Dimulai dari kapan? Mulai hari ini juga. Hadirin saya mau nanya, yang harus kita tobati Bapak Ibu semua, dosa kecil apa dosa besar? Dosa kecil apa dosa besar? Dua. Bapak Ibu, saya tadi nanya di awal, betul? Seminggu ini ada dosa ada. Mak manolah kalau sebulan kira-kira banyak dah. Bu. Masih hidup dah yang di belakang? Lanjut. Bapak masih hidup? Lanjut. Tobat, siap? Malu kita sama Allah dengan Nabi Muhammad, betul? Tobat, siap untuk tobat? Dosa kecil jangan dilakukan, dosa besar jangan dilakukan. Bu, ngomongin orang dosa apa pahala? Jangan lagi, siap? Siap? Nonton biduan joget dosa apa pahala? Awas kalau ada yang masih nonton biduan. Nah, betul? Hadirin, kita nih balik harus bawa perubahan, betul? Betul. Mulai dari yang kecil dulu yang bisa kita lakukan, betul? Maka hadirin siap taubatan nasuha? Siap? Insya Allah takbir. Allahu Akbar. Lah jam 10 lah habis ya. Waktu saya tadi sampai jam 10. Lanjut apa tidak ini? Lanjut apa sih? Lanjut. Katanya nak balik jam 10. Lanjut apa tutup? Lanjut apa-apa? Lagi makanannya dingin. Dah apa-apa Pak Ustadz, bungkus di rumah banyak nasi ayam nasi ikan. Oh Alhamdulillah. Yang penting siap dah ngamalkan yang pertama dulu. Siap? Takbir. Dan ada satu hal yang harus kita taubati. Yang penting, salah satunya sunnah dalam majelis ilmu. Mau dikasih tahu dah? Mau? Bapak Ibu kalau saya kasih tahu sunnah para sahabat dengan Rasul kalau lagi menuntut ilmu diikuti tidak kalau saya kasih tahu? Diikuti tidak? Satu, dengerin.
Nabi Muhammad dengan sahabat kalau majelis ilmu tuh duduknya rapi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, duduknya fokus. Apa? Jangan bercerita kiri kanan, siap. Nah yang ketiga agak berat biasanya. Kalau Nabi lagi ceramah, sahabat tuh udah ada yang makan. Kalau ada yang makan, awas. Keselak tak tanggung jawab aku ya. Lanjut. Nah ini harus kita taubati ya. Baik hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah. Lalu tobat itu apa gunanya? Bapak Ibu. Tobat itu apa gunanya? Tobat itu adalah titik balik kita ke jalan jalan Allah. Bapak Ibu saya mau nanya sekali lagi jujur. Banyak salah dan dosa betul? Betul? Tapi mohon maaf saya mau nanya wong Sukomulyo yang banyak salah dan dosa ini mau masuk surga apa neraka? Surga. Wong banyak dosa mau masuk surga? Iya. Emang surga punya siapa? Wong Sukomulyo yang punya. Namanya wong banyak salah masuk neraka. Ini banyak salah apa dosa? Banyak dosa apa pahala? Dosa apa pahala? Yang duduk di sini seminggu ini banyak dosa apa pahala? Banyak dosa, betul? Betul? Tapi mau masuk mana? Surga yon ya, punya uak kamu ya memang Bu ya. Tapi Pak Ustadz, Allah tuh kan Maha Pengampun, betul Bapak Ibu. Cuman jangan main ke Tuhan, betul? Betul? Sekali tobat selama taubatan nasuh. Astaghfirullah Rabbal bara. Astaghfirullah minal Ya Allah, ampuni mulutku ya Allah, ampuni telingaku ya Allah, ampuni hatiku ya Allah, ampuni tanganku bila mana tangan ini pernah bermaksiat ya Allah, ampuni kaki kami bila mana langkah ini masih ada maksiat ya Allah, ampuni kami ya Allah, kami yang banyak salah dan dosa ya Allah, ya Allah ampuni kami ya Allah, izinkan kami menjadi orang yang lebih baik ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi janji jangan ulangilah. Bu, kalau ibu punya anak bu, anak disuruh pacaran dosa apa pahala? Jangan biarkan anak cucu kita mendekati zina. Siap? Siap? Anak cucu kita kalau main game lebih dari 1 jam, namanya kecanduan game. Saya mau nanya, ada enggak anak-anak Sukomulyo lebih dari 1 jam main HP? Banyak. Nyontoh siapa dia? Emak bapaknya main HP lebih dari 1 jam. Astagfirullahal. Bapak ibu hadirin, anak-anak kita jangan disuruh kelewatan main game. Siap? Siap? Anak adalah amanah, betul? Nanti diminta pertanggungjawaban, betul? Maka selamatkan anak. Siap? Pak, Pak, siapa yang belikan HP anak? Bapak, kalau anak main game banyak dosa dah, buang waktu, betul? Kalau anak banyak dosa, bapaknya banyak pula dosa, rasakan itu. Maka jangan suruh anak kelewatan batas. Siap taubatan nasuha? Siap? Siap hadirin jadi orang yang lebih baik? Takbir. Sekarang yang kedua, penutup ya. Yang kedua, cara jadi orang baik hari ini harus lakukan yang kedua ya. Apa yang kedua? Nah, yang kedua kalau kita kepengen jadi orang yang lebih baik, perbanyaklah amal soleh.
Artinya apa? Amal yang baik, amal yang dicintai Bu, apa contohnya Bu? Mantap. Tadi kota sedekah berkeliling, banyak sedekah dah. Sedekahnya yang terbaik apa yang terkecil? Yang pakai pedang apa yang pakai peci? Ini sedekah pakai pedang, rusak kotak amalnya. Betul. Oh, pakai pedang. Oh. Akhirnya pas masuk kan retak dikit. Astagfirullah. Sedekah tuh banyak-banyak yang pakai berapa yang pakai peci, Pak? 100.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di sini kaya raya, amin. Kaya raya, amin. Banyak sedekah, amin. Oke, yang kedua apa? Cara jadi orang baik, perbanyak amal Selain nolong orang, apalagi amal soleh bisa kita kerjakan malam ini? Yang mudah dulu, Pak. Pakai mulut. Doain orang. Bapak Ibu sering doain orang enggak? Sering? Apa manfaatnya kalau kita doain orang? Untung atau rugi? Untung apa rugi? Apa untungnya? Saat kita doakan orang Bapak Ibu, maka malaikat berdiri di atas kepala kita dalam sebuah hari seraya mengaminkan, semoga engkau juga mendapatkan. Pak, namanya siapa Pak? Pak Andi. Ya Allah, semoga Pak Andi menjadi orang yang paling kaya di Palembang ya Allah. Amin. Apa kata malaikat? Amin, kamu juga. Berarti kita untung atau rugi? Untung. Saya doain lagi misalnya, oh tadi kan, oh Pak Yunus terus. Sudahlah. Ya Allah, semoga Pak Yunus ya Allah istiqomah ngurus masjid, dunia akhiratnya berkah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak cucunya baik-baik semua. Amin ya Rabbal. Apa kata malaikat? Amin, kamu juga. Saya doain lagi misalnya, Pak Yuda, ya Allah mudah-mudahan Pak Yuda misalnya nanti jadi wali kota Palembang. Amin. Amin. Apa kata malaikat? Amin kamu. Saya didoakan jadi apa? Wali kota Palembang. Alhamdulillah. Ibu itu cak dak senang nih aku jadi wali kota. Aku dak kampanye Bu, ini cuman contoh kalau kita doakan orang diaminkan malai. Amin ya Rabbal. Tenang Bu, dak kampanye. KTP ku muara ini tenang baik, betul? Tapi dak tahu kalau wong sini nak nyuruh aku jadi wali kota Pacak bae pindah gitu dak. Tapi bapak aku dulu katanya. Ya sudahlah Pak, dak apa-apa Pak Yuda Bairo jadi wali kota, aku bae nanti yang melantiknya ya. Soalnya aku gubernur Sumsel nanti ya. Oh, insyaallah. Hadirin, apa hikmahnya? Artinya banyak-banyaklah doakan Bu, ibu ada hutang enggak? Doakan orang lain lunas hutangnya. Amin. Amin. Sekarang angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Tangan Bu, Pak angkat semuanya. Pegang orang yang ada di sebelah kanan. Pegang, yang enggak pegang ini wong pelit di sini. Serius aku. Pegang, ikuti kata-kata saya. Bismillah. Ya Allah, sehatkan dia. Lancarkan rezekinya, sakinahkan keluarganya, jangan biarkan dia jadi orang pemalas, pelit sama bini atau laki. Jangan biarkan balik ini tidak berubah jadi baik. Pokoknya baik. Takwa. Kaya. Rajin sedekah. Amin. Takbir. Sekarang masih yang kedua ya. Apa amal soleh yang kedua? Bapak Ibu mau dikasih tahu dak? Ini amal soleh penutup ya. Kalau kita kerjain Bapak Ibu, membuat kita ditolong Allah. Mau enggak? Mau tahu enggak? Tapi catat ya. Quran surat Muhammad ayat 7 itu amal solehnya. Catat. Quran surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu nolong agama Allah, maka Allah akan nolong
kamu. Dan teguhkan kedudukan kamu. Jadi Bapak Ibu, apa amal solehnya? Nolong agama Allah. Apa khasiat manfaatnya? Ditolong Allah. Bapak Ibu, saya mau nanya, nolong agama Allah kira-kira bisa dah? Bisa dah? Bapak Ibu, kalau kita nolong agama Allah, maka kita akan ditolong Allah. Saya mau nanya, siap nggak balik acara ini banyak nolong agama Allah? Siap. Saya mau nanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai duit? Bisa, namanya wakaf. Tapi pertanyaan saya, nolong agama Allah bisa nggak cuman pakai mulut? Bisa, bisa jadi pencerah. Tapi apakah selalu menjadi penceramah? Tidak. Ngomong, yang penting contoh, bu, bu, masih hidup dah? Lanjut. Contoh pakai mulut ibu, bangunin anak. Nah, bangun nah, sholat subuh nah. Nolong agama Allah bukan? Iya, nyuruh anak menyembah Allah. Bu, bu. Tiba-tiba bapak bisa nggak dakwah kira-kira? Nolong agama Allah bisa nggak? Saya nulis buku baru, ini judulnya Pak. Ini buku baru saya yang kedua. Indahnya hidup bersama dakwah, bahagianya hidup nolong agama Allah. Bapak Ibu mau indahnya hidup dah? Atau mau sengsara? Mau indah atau sengsara? Nih nanti baca buku ini, siap? Mau bacanya? Nolong agama Allah, siap? Pak, gimana caranya nolong agama Allah? Bapak nanti kalau ngasih duit belanja sama istri, kasih omongan, betul? Betul? Bapak manggil istri apa Pak? Bebep, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bebep, cia. Pesanin Pak, sambil ngasih duit belanja bilang kepada ibu, bebep nian Pak, tidak pembohong Ayo bu aja lah biar standar ya. Bu, ini duit belanja bu. Nanti kalau belanja bu, kata bapak, tolong bu kalau belanja jangan ngomongin tetangga. Belanja pakai jilbab. Belanja jangan ngomong sembarangan. Dakwah bukan? Dakwah bukan? Kalau bapak nolong agama Allah, Allah tolong bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Bapak Ibu nolong agama Allah? Dan sekarang saya mau tanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai jempol sama telunjuk? Bisa, ngapain? Jangan lupa like, comment, and share. Nah, alhamdulillah. Udah subscribe belum? Mana MBR, ada tulisannya MBR TV. Ya, Aku Mataku TV. Sudah? Nah, biar dakwah kita tersiar kemana-mana. Amin. Amin Allahumma. Pakai jempol dan telunjuk bisa dakwah, bisa nolong agama Allah. Lewat postingan. Di sini ada Pak RT, Pak RW, ada grup WA keluarga. Nanti ketik di grup WA keluarga. Waktu tahajud, yo warga Sukomulyo tahajud, atau yang punya grup WA keluarga, yo sholat tahajud. Dakwah bukan? Dakwah bukan? Bisa berarti? Semoga Allah tolong urusan kita semua. Amin. Jadi pulang dari sini seperti semangat di buku warna hijau ini. Pulang dari sini kita melanjutkan dakwah Nabi Muhammad. Siap? Mulai dari rumah kita, siap? Ajak keluarga kita masuk surga, siap? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad, saya doakan nanti bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin. Amin. Siapa yang kepengen umroh haji, yang angkat tangan katakan saya. Ya Allah, semoga yang angkat tangan ya Allah nanti bisa umroh haji ya Allah. Bersama keluarga ya Allah. Bersama orang-orang yang dicintainya ya Allah. Sepulang umroh mabrur. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Saya doain berangkat semua, amin. Doain saya tahun depan semoga bisa haji ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu semua, demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Ini langsung tutup doa. Oke, Bapak Ibu kita doa boleh? Boleh?
Tapi mohon maaf kalau saya pimpin doa, saya nggak mau cuma doain Bapak Ibu. Saya kepengen doain seluruh orang tua kita, boleh? Ikhlas. Nah, kita doa yang husuk, boleh? Tapi sebelum saya pimpin doa, saya mau bagikan buku saya dulu. Ada yang mau nggak? Ada yang mau buku? Ada yang mau? Siapa yang mau baca buku saya? Angkat tangan. Ini ada door prize, angkat tangan. Yang nggak mau baca buku ini tandanya udah mau meninggal ya. Yang nggak ngangkat tangan itu tandanya udah mau meninggal ya. Karena orang yang meninggal saya yang berhenti belah. Saya mau tanya siapa yang kepengen baca buku saya tentang Nabi Muhammad ini? Yang tinggi. Oh banyak nih ya. Alhamdulillah. Awalnya tadi saya belum ada sponsor, tapi Masya Allah ya. Tadi dari Masjid Baitur Rahman sponsor 2, Alhamdulillah. Tadi Masjid Miftahul Jannah sponsor 2 lagi, berarti udah 4. Tadi Pak Ketua Masjid, jadi nggak tadi Pak? Jadi Masya Allah, Ketua Masjid tadi berapa Pak tadi? 3, Masya Allah, takbir. 3 buku, kita doain dulu Ketua Masjidnya Pak Junaidi, semoga rezekinya lancar, amin. Berarti 2 tambah 2 tambah 3, berapa berarti? 7 ya, mana buku-bukunya, jangan. Oke, 7 orang yang beruntung, ada yang mau? Ada yang mau? Nanti kalau ada yang mau nambahi boleh. Kemarin di Muara Enim Pak, saya ketemu ada orang baik ya, dibelinya 50 buku saya dibagikan ke berjemaah, takbir. Kemarin di KM berapa itu daerah Palembang, ada bapak-bapak juga duduk di depan kayak gini, sedekah 20 buku, takbir. Nggak tahu orang sini ada nggak yang mau nambahin? Nah, silakan nanti ya. Ada yang mau 7 orang? Yang tinggi yang mau? Saya kasih door prize untuk yang malam tadi sholat tahajud. Angkat tangan. Ibu, saya kasih ibu. Siapa lagi? Bapak, dah. Mohon izin. Terima Pak. Ibu, mana ibu bu? Mohon izin bu. Mohon izin bang. Oke, siapa lagi yang sholat tahajud? Tahajud. Ada itu sholat tahajud nggak? Ibu, nah, kasih nu. Siapa yang tadi azan subuh? Azan subuh. Di mana Pak? Takbir. Yang azan subuh. Mana yang azan subuh? Nah ambil sih kok. Berkah, amin Allahumma. Yang balik ini, ini pertanyaan selanjutnya. Siapa yang balik ini siap baca Quran dan terjemah 30, terjemah ya, artinya juga berarti. Selama 2 bulan selesai, saya kasih buku 1 orang yang berani. Nih bu, dah 1 orang aja. Mohon izin Pak. Bu, hari ini tanggal berapa? 23 Desember udah harus selesai, siap? Terjemah Quran bu ya juga ya. Kalau udah selesai ibu kasihkan hadiah buku itu ke panti asuhan ya. 1 lagi yang bisa jawab, sebutkan 2 cara jadi orang baik. Bapak 1. Salah. Dah. Pak 1. Nggak lengkap. Saya kasih kesempatan lagi. Apa? 1. 2. Salah. Yang dari saya tadi 2 cuman. Ada yang bisa jawab? Yang ibu gendong anak. 1 kunci jadi orang baik. 1. Salah. Taubatan nasuha 1 tuh. Ya. Mana? Ibu yang di belakang. 1. Aduh, salah. Salah. 1 taubatan nasuha, 2 perbanyak 1. Aduh, 1 tuh taubatan nasuha, Bu. 1. Bapak. 1. 2. Aduh. 1. Nasuha, beramal soleh. Bukan beramal soleh, ada kata awalnya per. 1. 1. Taubat nasuha. 2. Bertakwa. Aduh. 1. Taubat nasuha, pergi haji. Pergi haji.
Saya kasih tahu, 2 tuh perbanyak amal soleh. Alang kesusahnya ya. Dah, siapa yang bisa? Lah, coba nenek di tengah. 1. 2. Aduh, bersyukur lagi. Bu, ibu. 1, 2. Nah, ambil bu. Alhamdulillah. Takbir. Ada lagi yang mau buku? Tapi mohon maaf, sponsornya habis. Kecuali ada yang mau nambahin? Ada? 5 boleh, 10 boleh. Ada nggak? Ada yang mau sedekah buku? Ada? Bayarnya nanti Pak di belakang. Satunya cuma 100.000 ya, murah. Ada yang mau nambahin? Habis ya. Mohon maaf Bu, habis door prize Bu ya. Dak kata yang mau ngasih buku ya. Masih banyak di luar. Masih banyak. Mau diambilin bisa. Ada yang mau nyumbang sedekah buku? 3 boleh, 5 boleh. Ada? Nggak ada? Habis ya. Oh jangan manggil-manggil Pak Yuda. Yang dapat buku Taubatan Nasuha 2 perbanyak amal soleh. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, dah ada Pak? Dah ada ya? Habis ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ada yang mau bukunya? Mau? Silakan nanti yang mau ada di sebelah sana tapi berbayar ya. Ada di ujung situ ya. Nanti balik acara yang mau boleh. Bapak Ibu kalau kita beli buku manfaat nggak untuk di rumah? Apalagi menceritakan tentang Nabi Muhammad, betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Baik Bapak Ibu semua, mari kita tutup sama-sama dengan beristighfar dan berdoa. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu boleh tenang yang di luar, hadirin. Yang rapi duduknya kita doa dulu ya. Kita duduk yang rapi. Kita berdoa dulu. Hadirkan hati kita saat berdoa. Yakini Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita awal istighfar, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala. Bapak Ibu, karena tadi saya sudah janji ingin mendoakan orang tua kita masing-masing, maka mohon izin karena saya nggak hafal nama orang tuanya, silakan Bapak Ibu posisi angkat tangan seperti berdoa, lalu sebutkan nama orang tuanya masing-masing, saya aminkan di sini karena saya nggak hafal ya. Lalu doakan sebagai anak yang soleh mendoakan orang tua. Amin. Amin ya Allah. Amin. Yang khusus Bapak Ibu, bagi orang tua Bapak Ibu yang mungkin sudah meninggal, bayangkan bisa jadi orang tua kita sedang menunggu doa kita. Nak, lama orang tuamu tak mendapatkan doa sehusu ini nak. Makasih ya nak, silakan kirimkan doa untuk orang tua kita. Sebutkan namanya, bayangkan wajahnya, ingat kebaikannya lalu doakan. Banyak orang kepengen punya anak soleh tapi lupa jadikan dirinya soleh, soleha bagi orang tuanya dulu. Silakan doakan orang tuanya masing-masing. Yang khusus hadiahkan. Lalu boleh juga doakan pasangannya masing-masing, suami, istri. Lalu saudara kandung. Sebutkan satu persatu saudara kandung. Kemudian anak-anak. Anak pertama, kedua, ketiga, bahkan yang sudah punya menantu silakan doakan. Amin. Lalu doakan juga seluruh guru kita yang mengajarkan ilmu bermanfaat kepada kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Lalu doakan juga Bapak Ibu yang mau doain kami silakan boleh, nama saya Reno Anugrah. Kalau yang mau doakan hadiah, doain saya sehat, rizki lancar, berkah, bisa haji, doain juga keluarga, tim dakwah, semua tim dakwah, majelis cinta Rasul, doain semoga istiqomah dunia akhirat, amin. Doain juga orang yang ada di kiri kanan kita, depan belakang, siapapun yang duduk di sini ya Allah, silakan doain sehat, jauh dari balak dan penyakit, amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Suratullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana zunubana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah, kami yang duduk di sini ya Allah adalah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah balik dari acara ini ya Allah, kami mampu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami ya Allah melanjutkan dakwah Nabi Muhammad ya Allah, mengenalkan agama yang dibawa Nabi Muhammad kepada keluarga kami ya Allah, pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami, dan sebanyak-banyak kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami semua ya Allah yang duduk di sini ya Allah suatu saat nanti bisa duduk di surga Firdaus-Mu ya Allah, masuk surga sekeluarga dan berjumpa kekasih kami yang kami rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, makmurkan masjid mushola sekitar kami ya Allah, jadikanlah kami penolong agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang rindu dengan Nabi Muhammad takbir. Siapa rindu dengan Rasulullah katakan saya. Yang rindu dengan Nabi Muhammad takbir. Yang siap lanjutkan dakwah Nabi Muhammad takbir. Yang siap lanjutkan perjuangan bagi Nabi Muhammad takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu semua, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau belum ada kesempatan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti mau bertanya, ya boleh, nanti mungkin ada pertanyaan, gimana Ustadz cara terapi biar anak tidak kecanduan HP, atau ada masalah tentang pertanyaan agama, boleh nanti lewat WA saja ya. WA saya kalau ada yang mau mencatat 0813, sisanya tahun depan insya Allah saya kasih tahu ya. Oh enggak ya, 0813, sekali lagi 0813 8302 5317. Sekali lagi ya, 0813 8302 5317. Anak soleh, anak soleh, bapak soleh, siap ya, ibu soleh. Takbir. Bapak Ibu nanti yang mau tanya-tanya boleh ya. Dan Bapak Ibu boleh minta doa sekali lagi ya. Insya Allah saya 9 November akan berangkat umroh ya. Mohon doanya semoga perjalanan menjadi perjalanan yang berkah. Amin. Mabrur. Amin. Dan bagi Bapak Ibu yang mau umroh bareng saya juga boleh ya. Gratis boleh, nak bayar juga boleh ya. Kalau nak gratis nanti jalan kakilah dari Sukamulyo ketemuan di Masjidil Haram ya. Kalau nak umroh bareng berbayar WA ya. Baik Bapak Ibu semua, ikan hiu melambai-lambai. Cakep, ulang. Ikan hiu melambai-lambai. See you, goodbye. Ya. Kalau ada sumur di ladang, ulang. Kalau ada sumur di ladang, boleh. Kalau udah ada sumur, tetaplah mandi Bapak Ibu ya. Karena nak ke masjid harus mandi biar tidak bau ya. Baik, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Takbir dulu yang kencang, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, akhirul kalam ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perjumpaannya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin Allahumma. Balai ini kita sehat, amin. Balai ini kita jaya, amin. Balai ini kita tolong agama Allah. Siap? Takbir. Baik Bapak Ibu, nanti jangan lupa yang mau buku saya dari sebelah dan di belakang ya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ilham di sesi pertama dan Ustadz Reno di sesi kedua. Dan yang luar biasa sekali, sampai dengan menit terakhir tidak ada satupun jemaah yang meninggalkan Masjid Miftahul Jannah untuk mendapatkan pencerahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kembali kami ingatkan bahwasanya acara ini bisa ditonton ulang di akun YouTube Aku Mataku dan Masjid Baitur Rahman Bang Raya TV.
Demikian, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh ustadz yang telah mengisi tausiah pada malam hari ini, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dari awal sampai dengan acara ini berakhir, dan doakan kami akan berlanjut ke 5 titik lainnya. Kita doakan semoga event ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan tampaknya di sini panitia sudah menyiapkan santap malam. Setelah ini kita bisa santap malam bersama. Akhirul kalam, saya diuruskan selaku pembawa acara mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim hadro kami persilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز الأتية خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العتية خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العتية يا بهر فدلين وتاج عدلين جدني بوسنين قبل البنية يا بغر فدلين وتاج عدلين جبلي بوسنين قبل البنية يا بهر فدلين وتجع أدلين جدلي بوسنين قبل البنية خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العتية خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العتية قلبي بذكري هيا صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا صلاة ربي عليك يبي ما دام قلبي بذكري هيا خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العتية خير البرية
بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا ببركة لما ظهر لأجله انشق القمر ببركة لما ظهر لأجله شوق القمر وافتخرت أهل المدار وافتخرت أهل المدار على خير الأنام يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا نانا صلوا على خير الأنام خير الأنام المصطفى بدري تمام بدري تمام صلوا عليه وسلم وسلموا يشفع لنا يوم زيحا يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا نانا صلوا على خير الأنام خير الأنام المصطفى بدري تمام بدري تمام صلوا عليه وسلم وسلموا يشفع لنا يوم زيام يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا نانا بمولد الهادي قضت الأكوان بمولد الهادي قضت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفعة الرحمن يا بهجة الدنيا يا
نفعة الرحمن صلوا عليه بمولد الهادي قضاته الأكوان بمولد الهادي قضاته الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفعة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفعة الرحمن بمولد الهادي قضاءت الأكوان بمولد الهادي قضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا بهجة الرحمن يا بهجة الدنيا يا بهجة الرحمن يا سيد السادات يا صاحب الخيرات 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 قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان يا نسخة الفرقان بمولد الهادي قضاءت الأكوان بمولد الهادي قضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفعة الرحمن يا بهجة الدنيا يا بهجة الرحمن يا مبعث الرحمن يا كاشف الغمة 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 قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان يا نسخة الفرقان الهادي قضاءت الأكوان بمولد الهادي قضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا مرحس الرحمن يا بهجة الدنيا يا مرحة الرحمن
وأشغلي ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه